Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di 94 Official terkait hal ini yang mungkin akan kita bahas tentang keadilan Amir ya, yang mungkin hari ini bukan pelaku utama tetapi harus bertanggung jawab dari hukum yang katanya pengeroyokan, tapi mungkin kita akan menanyakan kepada sumbernya. Mungkin ada orang tuanya di sini, orang tua Amir, dan mungkin di sini ada kuasa hukum, dan di sini ada Pimprus Orionus, juga rekan-rekan Amir. Saya berterima kasih juga untuk hal ini dengan apresiasinya mungkin ya. Dan kita langsung saja ke orang tua Amir terkait hal ini. Apa-apa aja yang kira-kiranya jadi tanggapannya Bapak Edi Powell terkait hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Alpi. Terima kasih juga kepada Bapak pengacara Pak Yosef dengan timnya, bahwa kedatangan kami malam hari ini adalah mewakili dari orang tuanya Amir kaitan dengan adanya dugaan ketidakadilan dari pengadilan tentang hukumnya yang diduga dengan jeratan pasal dari kepolisian itu, mungkin kalau nggak salah itu pasal 170 dengan 351. Nah, itu padahal Amir nggak persisnya apakah persisnya pasal 55 atau 56, nanti Bapak pengacara yang akan lebih tahu hal itu. Namun pelaku utamanya yang bernama Bagja dengan Gilang yang di DPO-kan oleh pihak APH dengan kejaksaan itu sampai dengan hari ini informasinya dari teman-teman Amir saat ini masih berkeliaran di wilayah Kosbumi, mungkin itu tidak dicari. Nah, kembali lagi ke soal hukumnya, terima kasih kepada Bapak pengacara yang sudah membela mati-matian barangkali kepada saudara saya dari tuntutan 4 tahun. Mungkin si Bapak pengacara ini sampai minta vonis bebas, namun di putusan pengadilan kota ini jatuh 1 tahun. Bahkan jaksa nggak puas sampai banding ya, Pak pengacara gitu ya, banding putus lagi 1 tahun. Mungkin Bapak pengacara lah yang lebih tahu, yang mendampingi saudara saya, cerita seperti apa mungkin bisa dipersilakan oleh Bapak. Mungkin terkait hal ini saya kembalikan lagi, apa harapan daripada Ibu terkait hal tersebut, mungkin untuk Amir ya. Dan kita sebelum menyerahkan ke kuasa hukum, apa harapan-harapannya kira-kira yang ingin Ibu sampaikan terkait hal tersebut? Ya mungkin boleh diwakilkan lah ya. Harapannya itu yang DPO Gilang sama Bagja barangkali mohon ditangkap, karena jangan sampai anaknya saja yang dihukum itu ternyata yang 2 tidak ditangkap. Jadi minta kepada APH yang berkaitan dengan soal tersebut agar secepatnya menangkap. Jadi agar keadilan yang dirasakan oleh keluarga Amir ini bisa terpenuhi untuk semuanya, dan ini untuk pembelajaran bagi publik yang ada di kota Sukabumi ini. Demikian ya. Mungkin segitu. Dan Pak, kita langsung lanjutkan dan kita persilahkan kira-kiranya apa-apa saja yang menjadi poin disebut dengan tidak keadilan, dan mungkin di sini akan menjadi satu pelajaran mensosialisasikan hukum di kota Sukabumi ini agar menindak tegas mana yang salah dan mana yang benar. Dan ketika ini saya persilahkan untuk Bapak memberikan tanggapan terkait Amir yang selama ini Bapak bela, dan apa kira-kiranya yang menjadi kekurangan daripada penanganan Amir ini, Pak. Mungkin saya persilakan terkait hal tersebut. Baik, pertama kami ingin menyampaikan terima kasih Ya. atas kunjungan juga daripada orang tuanya Amir secara langsung, dan juga rekan-rekan Amir yang mana juga turut menunjukkan keprihatinannya terhadap rekannya yang bernama Amir Fikri. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak juga yang sudah bisa mau membuka ruang agar persoalan hukum yang dihadapi oleh Amir Fikri ini mendapatkan sebuah keadilan sesuai dengan harapan kita semua. Perkenalkan, saya Yosef Luturiali. Kebetulan kami mendapatkan kuasa dari ada penunjukan dari Amir Fikri, yaitu berdasarkan atau komunikasi dengan orang tuanya pada saat itu memang dipersangkakan oleh pihak penyidik
Polres Sukabumi Kota, dia diduga melakukan sebuah tindak pidana pasal 170 kaitan dengan pengeroyokan dan juga Yunto 351. Akhirnya berproses, namun pada saat itu kami dari awal penahanan, pemeriksaan awal itu kami tidak menangani. Nah kemudian pada saat diinjuritain, ada orang tuanya datang, kami coba untuk tindak lanjut. Nah, setelah mendapatkan sebuah kepercayaan berdasarkan kekuatan surat kuasa kepada kantor hukum kami melakukan sebuah tindakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas fungsi kami. Kami lakukan satu proses pemeriksaan perkara terkait dengan perkara yang dipersangkakan, 2 pasal tersebut. Setelah kami evaluasi secara mendetail bahwa 170 itu memang harus didasari atau dilakukan oleh 2 orang atau lebih, barulah bisa dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah tindak pidana, ya kan, pengeroyokan yang dipersangkakan. Nah, kemudian kita telaah secara baik apa yang sudah menjadi hasil daripada P21 dan juga diikuti dengan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, yang mana di dalam surat dakwaan pun juga mengikuti apa yang sudah disampaikan dalam P21 oleh penyidik pada saat itu setelah berkas perkaranya dilimpahkan. Jadi sudah masuk pada tahap 2, dilimpahkan dari pihak kepolisian penyidik Polres Sukabumi Kota ke Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi untuk penanganan lebih lanjut. Setelah kami melakukan pemeriksaan pada saat itu sampai dengan kami juga melakukan satu protes pada saat itu kepada pihak kejaksaan. Nah itu kami di ruang sidang melakukan proses di awal pada saat pembacaan dakwaan. Nah di dalam pembacaan dakwaan tersebut dituangkan bahwa di sana itu ada 3 orang yang melakukan pengeroyokan, yaitu yang dikenakan 170. Yang pertama adalah Amir Fikri, yang kedua adalah Saudara Bagja, yang ketiga Saudara Gilang. Seperti apa yang sudah dipersangkakan oleh penyidik sebelumnya dan maupun oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Dan di dalam surat dakwaan tersebut dituangkan bahwa Saudara Gilang dan Saudara Bagja itu tetap dalam pencarian polisi, dalam hal ini DPO. Jadi yang bersangkutan dikatakan DPO. Nah, sementara klien kita sendiri yang namanya Amir Fikri harus melenggang seorang diri sampai di proses peradilan, sampai mengikuti seluruh tahapan-tahapan persidangan, sampai terjadilah putusan pada saat itu, dan amar putusannya adalah 1 tahun. Pada saat itu diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Kota Sukabumi. Nah, kami mencermati dari jalannya proses persidangan, kami melihat bahwa ada fakta-fakta yang terungkap baik berdasarkan keterangan dari para saksi yang tidak berkesesuaian pada saat itu, lagi pula ditambah lagi dengan surat dakwaan. Kami mempertanyakan pada saat itu di persidangan, kami mempertanyakan terkait dengan 2 orang tersebut, kenapa DPO ini kok sampai saat ini tidak pernah untuk dihadirkan. Kalaupun dalam pencarian, bagaimana dilakukan pencarian, apakah terjadi keseriusan dalam melakukan pencarian atau tidak. Karena tugas jaksa adalah untuk membuktikan bahwa pasal 170 itu harus diuji lewat proses peradilan. Harus diuji terlebih dahulu terpenuhi nggak unsur-unsur pasal 170 tersebut. Nah, jaksa harus mendalilkan itu. Nah, kami menunggu pada saat itu belum sampai ada kepastian sama sekali. Jadi, kalau seorang diri ini melenggang, seorang diri melenggang, berarti kita menganggap bahwa 170-nya tidak terpenuhi unsur. Nah, itu yang mungkin kami sangat menyesal, sama kuasa hukum sangat menyesal bahwa kenapa sampai terabaikan oleh 2 orang tersebut, tidak dilakukan penangkapan. Nah, orang tua daripada klien kami itu sudah pernah mendatangi rumahnya Saudara Gilang, dan ternyata Saudara Gilang ada di rumahnya. Setelah orang tuanya berdialog, berdiskusi dengan Saudara Gilang langsung, yang disangka dia menjadi DPO salah satu, itu dia menjelaskan bahwa dia belum pernah dipanggil secara patut oleh penyidik Polres Sukabumi Kota terkait dengan permasalahan 170 Yunto 351. Nah, kemudian bagaimana mungkin orang yang tidak pernah dipanggil sama sekali untuk memberikan keterangannya terkait dengan kedua pasal tersebut, tiba-tiba langsung dijadikan DPO. Nah, begitupun juga kedua orang tuanya Amir juga sempat mendatangi rumah Saudara Bagja. Dan yang Saudara Bagja tetap ada di rumahnya dan tidak kemana-mana.
Artinya namanya orang tua, ada satu hatinya teriris, hatinya tersayat melihat bagaimana perbuatan 170 dilakukan 3 orang, tapi kenapa sampai hanya anaknya seorang diri yang harus menanggung beban derita sampai di balik jeruji besi. Jadi kami di sini mengakomodir kepentingan hukum daripada saudara Amir selaku klien kami, dan juga kami juga mendapatkan masukan atau desakan daripada pihak keluarga, orang tua saudara Amir yang ingin meminta sebuah keadilan. Kami meyakini dan percaya bahwa pihak kepolisian masih objektif untuk menangani perkaranya dengan presisinya yang selalu didengung-dengungkan oleh Pak Kapolri, Pak Listio, Jenderal Listio Sigit. Nah, kami juga akan minta konfirmasi juga kepada pihak kejaksaan supaya kejaksaan menjelaskan kenapa terkait dengan DPO ini yang kami anggap saat ini belum tuntas untuk menjelaskan kepada kami kapan akan diselesaikannya DPO tersebut, supaya DPO ini menjadi sebuah kejelasan, bukan hanya di dalam berkas semata. Mungkin itu kami yang bisa sampaikan. Tapi mungkin ada tambahan sedikit Pak ya. Ada satu pertanyaan lagi yang mungkin akan saya kemukakan. Dan di mana bahasa ketidakadilan ini, karena kan mungkin ada ketidakpuasan juga dalam pemeriksaan dari penyidik Polres Kota Sukabumi Kak. Dan apakah hari ini gitunya pihak Polres masih belum bisa memaksimalkan pekerjaan tersebut, dan apa-apa saja yang kira-kira akan menjadi tambahan Bapak di akhir statement ini? Ya, terima kasih. Kami memang di awal ini kami hormati proses peradilan. Ya, begitu sidang perdana, pembacaan surat dakwaan, lalu diikuti dengan kesaksian, lalu diikuti dengan pembelaan, lalu diikuti dengan terjadilah putusan. Itu kami ikuti seluruh tahapan apapun juga. Kami sebagai warga negara yang baik harus patuh tunduk pada hukum. Ya, itu semua mekanisme sudah kami ikuti. Namun yang kami pertanyakan di sini adalah bagaimana kami mendesak. Namanya DPO ini harus memberikan sebuah kepastian hukum. Ya, betul. Nah, bagaimana sampai dengan status DPO ini? Jadi jangan sampai DPO ini juga ini menjadi sumir dan tidak jelas arahnya. Ya, betul. Nah, kami berharap bagaimanapun juga pihak kepolisian sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan atau sampaikan di dalam P21 dan diikuti dengan dalam surat dakwaan, bahkan dalam surat tuntutan juga, terus itu ada bahasa DPO. Jadi saudara Bagja dan Gilang itu menjadi DPO. Nah, itulah yang harus dibuka, harus dijelaskan oleh penyidik kapan berakhirnya akan menjadi DPO tersebut. Apakah sampai harus dengan menjalani proses hukum dan terhenti begitu saja tanpa upaya apapun, atau bagaimana? Kalau menurut kami adalah bagaimanapun harus dibuka. Kalau penyidik mengalami kesulitan atau pihak kejaksaan mengalami kesulitan, tentu akan disampaikan kepada kami kesulitan apa yang dihadapi. Betul. Jadi ini yang tidak dapat penjelasan. Jadi kami mengharapkan agar untuk segera diproses yang nama 2 orang tersebut, baik namanya saudara Bagja maupun saudara Gilang, supaya akan memberikan satu equal dalam hukum. Ya, mungkin Pak akan menambahkan sedikit statement terkait Amir, apa-apa saja yang kira-kira yang menjadi kekurangan daripada proses peradilan ini. Intinya untuk saudara Amir itu yang dinyatakan sebagai DPO itu jelas ya gitu kan. Bahkan tempo hari orang tuanya Amir mendatangi salah satu yang diduga DPO ini ternyata masih ada dan tidak kemana-mana. Itu mungkin itu saja. Dan harapan daripada rekan Amir seperti apa? Apakah DPO itu ingin segera ditangkap, dan apa saja kekecewaan dari penyidikan tersebut sehingga rekan-rekan Amir datang ke sini meminta keadilan atas Amir, dan apa yang kira-kira menjadi kekecewaan daripada rekan-rekan Amir ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi kecewaan bagi kami teman-temannya Amir, merasa nggak ada keadilan gitu. Masa yang DPO 2 itu bilang sama Bagja masih berkeliaran, sementara teman kami Amir harus mendekam ya di penjara gitu. Nah, buat kepolisian tolong segera diseriusin untuk pencarian 2 tersangka itu. Kalau bisa secepat-cepatnya. Iya, dan mungkin segera diproses hukum ya. Iya. Sama ya dengan Amir mungkin.
apa yang kami rasakan harus sama dirasakan juga oleh kedua orang itu. Oh iya, Gilang dan Bagja. Iya. Dan mungkin di sini Kak Pao akan menambahkan terkait hal tersebut. Iya, terima kasih kepada mobil khusus kepada Bapak Lawya dengan timnya, kemudian dengan teman-teman Amir yang sudah bersedia datang ke sini mendukung, support ya, terutama untuk memperbaiki kinerja APH dalam penanganan kasus ini agar dijalankan dengan sebaik-baiknya kan gitu. Mungkin nanti kalau memang ini lamban, kita terus pasti akan datang ke pihak Polres Sukabumi gitu. Untuk mempertanyakan hal itu, kita akan desak agar dua orang itu dikejar atau ditangkap gitu. Dan mungkin apakah ada tambahan lagi Bang Yosep terkait proses peradilan ini supaya DPO itu segera ditangkap, dan mungkin dari harapan-harapan dari rekan-rekan Amir pun mungkin seperti itu, dan apa statement di akhir segmen tersebut? Ya, kami berharap bagaimanapun kami masih yakin dan percaya. Kami masih yakin percaya terhadap pihak kepolisian kita, dalam hal ini Polres Kota dan pihak kejaksaan yang menangani perkara, JPU yang menangani perkara atau institusi kejaksaannya, kami masih percaya. Makanya kami dalam ini ingin mencoba kembali untuk mempertanyakan itu, untuk menindaklanjuti. Harapan kami adalah ditindaklanjuti DPO tersebut. Karena DPO itu tidak mungkin hanya tertuang di dalam kertas saja tanpa sebuah tindakan. Jadi kami mengharapkan pihak kepolisian yang menangani perkara yang terdahulu untuk segera memproses kembali untuk dua orang tersebut yang sudah dinyatakan tersangka, agar bisa mendapatkan sebuah kepastian hukum dan kejelasan, dan ada satu keadilan yang bisa didapatkan juga oleh pihak keluarga saudara Amir. Ya, mungkin segitu yang mau disampaikan. Apa ada tambahan lagi Pak terkait tersebut? Mungkin ada tambahan lagi? Udah cukup. Ya, mungkin di akhir segmen ini saya selaku pimpinan redaksi 94 meminta kepada Aswas dari Kajati untuk memeriksa kasus tersebut, dan kami meminta kepada Kapolda dan juga Propam, unit Propam untuk segera menindaklanjuti terkait hal tersebut. Dan kami tim 94 meminta agar masyarakat terus percaya terhadap Kapolri, juga dari pihak kejaksaan, dan mempercayai semua terkait aparat penegak hukum di Kota Sukabumi ini bersama 94 melihat masa depan gemilang.